Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Malam ini kita akan membahas masalah yang lagi rame, yaitu masalah carok. Asik, siap. Masalah carok ya Bang ya. Siap, carok. Tentunya saya akan bertanya kepada yang memang membahas selama ini dan tentunya sudah melotok nih. Bang Yahya, apa kabar? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah Bang Freddy. Gimana kabarnya juga Bang? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Jadi ini kita mau coba membahas nih Bang Yahya. Gimana ini asal muasal peristiwa yang terkenal apa carok ya? Carok apa namanya? Carok di Bangkalan, Madura Bang. Bangkalan Madura. Iya. Memang ini luar biasa sih Bang ya. Gimana? Coba dari awal nih. Oke, kronologi Bang ya, kronologis. Jadi yang sebenarnya itu begini, karena memang kronologi ini juga terkadang simpang siur tergantung bagaimana yang memberitakan Bang. Ya. Biasanya kalau baru mempelajari biasanya masih ada yang salah-salah ya kira-kira. Insya Allah saya mencoba untuk membuat sebuah konklusi kesimpulan informasi apa yang telah saya dapatkan terkait carok yang dikatakan di awal. Carok sebenarnya adalah duel antara kedua belah pihak, baik itu menggunakan celurit satu sama lain atau golok satu sama lain gitu kira-kira. Itu memang tradisi di Madura ya. Dan itu saya beberapa kali nanya ke teman-teman yang memang asli dari Madura dan itu sudah biasa Bang di sana. Maksudnya duel itu sudah biasa. Sudah biasa. Kalau yang terkait dengan harga diri, apalagi khususnya terkait istri misalkan Bang. Istri itu dalam arti misalkan entah diganggu, entah ada affair dan sebagainya, itu biasanya harga diri kan juga termasuk ya. Itu biasanya seperti itu Bang. Ya, dan mereka itu setiap kemana-mana juga selalu bawa celurit kok gitu. Dan itu biasa Bang. Biasa. Dan itu biasalah kita mungkin budaya atau adat di sana lah ya kira-kira. Tapi begitu. itu sifatnya ini enggak kalau carok tuh secara jantan gitu. Maksudnya jantan tuh diajak tarung atau gimana? Ya. Biasanya carok yang benar, budayawan seringkali juga berbicara bahwa carok yang sebenarnya itu adalah ketika harga diri sudah diinjak. Sebuah contoh misalkan Bang Freddy sudah harga dirinya katakan diinjak, istrinya digodain dan sebagainya oleh saya, maka di situ Bang Heri dan saya itu membuat sebuah kesepakatan. Kalau begitu kita carok aja. Carok itu misalkan Bang Freddy menggunakan celurit, saya menggunakan celurit, duel berdua. Dan itu juga atas persetujuan daripada misalkan istri dan ibunya. Kira-kira begitu Bang. Nah, kembali kepada kronologi, carok yang menewaskan 4 orang. Peristiwa ini 4 orang. Ya, peristiwa ini 4 orang yang ditersangkakan oleh pihak Polres itu adalah Hasan dan Wardi. Hasan dan Wardi itu kakak adik kandung, ya. Kakaknya siapa? Kakaknya itu Hasan, adiknya itu Wardi namanya. Nah, kemudian bagi korban itu ada namanya Matanjar. Matanjar itu kakaknya. Adik kandungnya itu Matardam. Matardam. Ya. Kakaknya tadi Kakaknya itu Matanjar. Adiknya itu Matardam namanya. Dan yang meninggal juga ada Najehri dan Hafid namanya. Najehri itu masih sepupunya dan Hafid itu salah satu muridnya lah ya, seperti itu. Nah, ini peristiwanya gimana? Kronologinya itu begini, Bang. Ini juga yang mengagetkan dunia media ya, online itu khususnya, bahwa kok bisa sih pertarungan antara, ada yang mengatakan 10 ya, memang 10 sih. Itu juga sudah diklarifikasi oleh pihak Polres Bangkalan bahwa memang ini lebih daripada 5 sampai 10 katanya begitu ya. Sesuai juga ini yang telah dikatakan oleh Hasan dan Wardi sebagai tersangka ya, yang mengatakan bahwa 5 sampai 10. Nah, begini. Pada suatu hari habis maghrib, Hasan ini mau pergi ngaji. Ya biasa ada bahasa ngaji rutinan, ada yang mengatakan juga ini ngaji tahlil ya, tahyasin kan biasanya gitu budaya di Indonesia itu. Nah, di nyampe TKP itu berhenti sejenak menunggu teman-teman yang lain, artinya untuk berangkat bareng Bang. Nah, tiba-tiba di selak menunggu itu ada motor yang berjalan kencang dengan knalpot yang bising lah ya. Kemudian lampunya itu didimkan
nyorot ya, nyorot panjang. lampu panjang gitu ya, nyorot, dan itu bisa menembak matanya dari Hasan itu kan. Iya. Nah ternyata itu dikendarai oleh Matanjar dan Matardam. Yang adik kakak tadi. Yang adik kakak yang saat ini menjadi korban itu ya. Nah saat itu kemudian Hasan itu menyapa, hei kak, katanya mau kemana, dengan bahasa Maduranya apa itu, dari rumah atau apa itu ya, dari rumah kak itu atau gitu. Itu mau kemana kak? Nah kemudian direspon oleh Matanjar, ini dari pengakuan versi Hasan ya bang ya, sebagai tersangka ini kan, katanya di situ Hasan itu melotot. Dikatakan oleh pihak atau versi yang Matanjar itu, lalu kemudian di situ terjadi ada sebuah cekcok kecil lah ya, yang pada akhirnya adalah dikatakan oleh Hasan itu Matanjar itu memegang tangannya satu, kemudian menampar mukanya, kira-kira begitu. Nah tidak sampai di situ bang, menampar akhirnya kemudian kan yang namanya ditampar gimana sih bang? Hasan tadi ya? Hasan yang ditampar karena sendirian dia bang, Iya. Sendirian. Akhirnya setelah ditampar itu kan kesel, barangkali ada cekcok barangkali di situ. Lalu kemudian adiknya Matardam itu menyelonongkan, menunjukkan celuritnya. Nah celurit di situ kemudian Hasan sempat memegang tangannya Matardam yang memegang celurit itu. Nah, ya barangkali niatnya supaya tidak mengenai kepalanya kan, dan itu juga pengakuannya seperti itu. Nah akhirnya apa yang salah kak katanya, saya cuma nyapa mau kemana, kok malah saya ditampar gitu. Terus akhirnya Matanjar itu ngelawan, kamu kayak berani aja katanya sama saya, kira-kira gitu. Ini adalah pengakuan daripada Hasan ya. Saya berani kak, kalau saya nggak salah berani katanya begitu. Itu pengakuan dari Hasan. Saya berani kak katanya. Kalau kamu berani udah kamu pulang dulu, kita carok. Diajak ini ya? Pulang dulu tuh ambil celurit maksudnya. Ambil celurit. Ambil senjata tajam itu kan. Itu kita carok katanya. Nah, kalau budaya celorok itu kan, bang, 1 lawan 1, duel ya. Walaupun satu sama lain menggunakan alat. Tetapi ini begini, pulang Hasan itu kemudian pulang karena rumahnya masih bersama ibunya, dan itu izin sama ibu dan istrinya. Saya izin mau carok, dan ibunya itu melarang sebenarnya. Cuman ya udah doakan saya aja bu katanya. Mungkin barangkali kesel sebagainya ya. Nah izin dulu ke ibunya, walaupun sempat melarang ya, tapi poinnya yang penting ibu doakan saja gitu. Nah, gitu sebenarnya ada bahasa begitunya bang, luar biasa sih ya. Nah di tengah jalan menuju ke TKP lagi ya, itu ketemu dengan adiknya namanya Wardi bang, adiknya Hasan itu namanya Hasan itu bawa celurit bang, berarti kan mau berantem ini, mau perang nih. Berarti kan adanya juga ngikut, dan ternyata memang bawa celurit juga membawa. Karena Hasan menjelaskan saya mau carok katanya gitu kan. Akhirnya Hasan mengikuti dari belakang, ada satu motor bahkan itu Wardi itu bawa celurit juga. Nah di TKP itu bang, di TKP sesuai keterangan yang sudah ada, misalkan Polres mengatakan 5 sampai 10 ya. Dan dinyatakan juga oleh Hasan dan Wardi itu memang ada 10. Di TKP itu ada 10. Nah, jadi pas Hasan datang bersama Wardi itu ternyata di TKP ada 10 orang, Bang. Artinya di sini dari sisi sini aja adalah bukan carok nantinya ya. Satu lawan satu. Nah, maka ada yang mengatakan bahwa ini seperti sebuah pengeroyokan gitu kan, pembantaian dan sebagainya. Akhirnya kan gitu image-nya Bang ya di masyarakat itu. Nah, setelah itu dia turun, sebelum turun motor berhenti aja, Hasan itu langsung ngejar Matanjar itu. Ngejar Matanjar, dan di situ saling terang-tring lah ya, namanya bawa senjata semua ya. Terang-tring. Di situ kemudian barangkali Matanjar itu, kalau kita melihat videonya ya, barangkali dikejar sama Hasan tuh kan, mungkin terdesak ya kan, atau ada yang kena lah, karena Matanjar sendiri kan banyak, ada yang ininya sobek sebagainya, terus ininya juga kena Bang, sini kena dan sebagainya. Nah mungkin ada sebagian yang kena dan kemudian merasa lemah, akhirnya temannya ngegeruduk. Berapa orang? Termasuk adanya dulu pertama. Adanya kan Matardam tuh ngejar dari belakang shot, lalu kemudian di sela itu juga Wardi itu berantem dengan teman-temannya yang lain, karena kan 5 orang Bang. Jadi 10 orang itu yang 5 itu diam, termasuk barangkali yang mengamera itu juga di salah satu daripada 5 itu. Nah yang turun ke medan perang itu adalah 5. Nah 5 itu berarti lawan 2 dong. Iya 5 lawan 2. Ya.
Nah, berarti 5 lawan 2 tuh, Bang. Dikeroyok. Jadi ini konsepnya bukan lagi carok nantinya. Ini yang kemudian disimpulkan oleh masyarakat akhirnya kan. Nah, dari situ, Bang, kemudian Matardam kan ngejar Hasan kan dari belakang. Kemudian mungkin terdesak juga dan Matardam itu barangkali ada sedikit kenalan sebagainya. Akhirnya dikejar juga sama 2 orang. 2 orang itu Hafid dan Najehri. Nah, karena Wardi itu tahu 2 orang itu ngejar dan itu kata Wardi sih katanya dibacok dari belakang dan Wardi ini enggak, pengakuan Wardi itu Hafid dan Najehri itu ngejar Hasan dan sempat ngebacok belakangnya. Maka di dalam sebuah barang bukti jaketnya Hasan itu ada di sini sobekan belakangnya, Bang. Nah, ada yang mengatakan dia adalah kebala, ada yang mengatakan bahwa dia itu sebenarnya ya kena celurit tapi memang kena bajunya aja. Itu persepsi kita masing-masing lah ya kalau antara kebal dan percaya mah ya. Itu mah percaya dan tidak percaya lah untuk masalah itu mah. Nah, tetapi begini, Bang. Ketika Hafid dan Najehri itu nyerang dari belakang ke Hasan, ya kan? Wardi kan tahu dong. Iya. Akhirnya ngejar lagi. Nah, itu dihajarlah dari belakang. Hafid dan Najehri itu ya kan. Makanya Hafid dan Najehri itu memang lukanya dari belakang semua itu rata-rata. Ada yang belakang pahanya, ada yang sininya apa namanya ini? Punggungnya, belakangnya. Itu yang 2 orang itu begitu. Kalau Matanjar dan Matardam sih karena mirip-mirip ya, kena ininya. Sepertinya itu mah duel. Jadi memang barangkali pertama kan Matanjar tuh berhadapan itu mau tring begitu. Nah, itu meninggal lah. Ya kan, 2 orang itu kena semua, akhirnya Najih dan Hafid menyerang dan ada Wardi di belakang, dihajar semua dari belakang, meninggal 4 orang itu. Di tempat. Dan ada 1 yang sempat dibawa ke puskesmas tapi meninggal juga. Nah, itu. Lah, itu kan 4, Bang. Kan semuanya 5 tuh. Yang 5 itu memang masuk medan perang itu ya. 10 kan yang 5 ini. Yang 5 mengamati aja. Entah takut entah apalah yang enggak gabung enggak masuk ke medan peperangan itu. Tapi yang 5 itu masuk. Ya, tapi yang 1 itu yang belum kena itu akhirnya dilepaskan. Pengakuan daripada Hasan itu dilepaskan. Katanya begini, kamu kalau mau turun juga nanti kamu mati sama katanya. Mending kamu pergi aja gitu. Masih ada kebijakan juga. Masih ada kebijakan belas kasih ya gitu ya. Belas kasih gitu ya. Nah, akhirnya pergi tuh 1 orang, berarti yang meninggal itu 4. Gitu. Meninggal 4. Ya akhirnya dan bahkan di situ ya, kalau Abang lihat videonya luar biasa, Bang. Memang itu menurut saya semua menggunakan alat, Bang. Semuanya menggunakan celurit dan sajam gitu ya, atau golok lah ya. Nah, itu karena peperangan itu bunyi, Bang. Bener-bener tarung. Langsung. Jadi bener-bener Bang, kroyok. Luar biasa. Dan itu luar biasa kok berani gitu ya. Dengan menggunakan alat satu sama lain gitu ya, Bang. Apalagi itu 5-2. Nah, itu Bang. Tapi itu kan cuma berdua ya. Iya. Bahkan tadinya 1 Bang sebenarnya Bang. Karena Wardi ngikut aja ya, nggak tahu ngelihat dia bawa carok ya kan Hasan. Ikut ya, ngamanin lah ya barangkali kakak saya kenapa gitu. Nah, itu kalau saya katanya ada di situ pelatih bela diri taekwondo. Nah, jadi memang ini informasi yang ada Bang. Dia itu seperti Matanjar itu termasuk Hafid dan Najehri itu memang orang yang disegani Bang. Khususnya adalah Matanjar dan Matardam. Sangat disegani, bukan hanya dia sebagai orang yang berani saja, tetapi mereka itu guru silat gitu. Poinnya guru silatnya. Silat atau taekwondo? Pencak silat lah yang begitu, yang jelas begitu ya. Nama persisnya saya kurang tahu, tapi guru gitu. Jadi guru itu ya? Guru pencak silat. Matardam dan Matanjar. Matanjar itu guru. Guru Bang. Makanya di situ. Diri, ya? Di samping keberaniannya juga memang dia guru, artinya banyak muridnya dan anak buahnya banyak dan sangat disegani. Gitu, sangat disegani oleh daerah situ lah atau di Madura lah, di Bangkalan termasuk ya. Nah, begitu. Nah,
Yang menarik juga Bang, bahwa ini kan sebuah kronologi. Hasan kan katakan dimulailah ya. Ada sebuah persepsi informasi yang ada juga. Ternyata bukan hanya Hasan saat malam itu ditampar. Katanya sempat juga ditampar di depan umum. Oleh Matanjar. Iya, dan Hasan diam saja. Artinya tidak melawan lah ya. Tidak melawan itu saat menjadi, ada yang mengatakan saat menjadi supporter bola voli, dan ada yang mengatakan juga ketika menghadiri bola voli Hasan menagih hutang kepada Matanjar dan Matanjar akhirnya ngamuk dan sebagainya. Itu informasi yang ada, itu persepsi yang ada. Mana yang benar kita tidak tahu ya, belum tahu. Nah, artinya poinnya adalah ada 2 kali Bang, 2 kali momen di mana Hasan itu ditampar hajar, itu depan umum. Yang lebih asiknya itu malam itu, yang kedua itu adalah Matardam adanya Matanjar itu mengeluarkan celurit juga, seakan seperti ingin menghajar dengan alat itu kan. Nah ini barangkali nafsu yang tidak bisa dibendung. Yang menarik juga Bang, ketiga Hasan ini dikatakan atau di sebagian besar orang membela diri lah ya, membela diri kan seperti itu. Sebagian besar netizen itu yang luar biasa itu dipidanakan dengan pasal 340 Bang. Hasan dan Wardi. Iya. Abang kan kronologinya kita ini ya sudah paham ya. Dan itu yang menariknya, yang menjadi perdebatan ini adalah dikenakan pasal 340. Kita tahu bahwa 340 itu kan pembunuhan berencana Bang. Hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Nah, ini menjadi perdebatan. Kok Hasan dengan niat membela diri, kok mau dihukum maksimal misalkan 340 hukuman mati dan sebagainya, kira-kira, atau minimal seumur hidup lah ya, kira-kira gitu. Kan berat banget kira-kira begitu. Sedangkan Hasan ini tidak ada persiapan untuk niat membunuh dan sebagainya, tidak ada yang gitu kan. Apalagi misalkan ini kan sebuah tantangan dari korban juga ya kan. Kemudian di harga diri misalkan ditonjok sebelumnya, yang kedua juga ditonjok, bahkan dikeluarkan celurit itu gitu Bang. Ini menjadi perdebatan masyarakat itu sebenarnya. Ya memang kalau melihat daripada bacokan, kemudian tangan Matardam itu putus, tangan kanannya putus Bang, tangan kanannya, maka dia dalam sebuah video sempat membacok pakai celurit itu pakai tangan kiri karena sudah putus tangannya. Matardam ya, Matardam adiknya Matanjar itu. Nah itu yang menjadi perdebatan sih, antara sangat disayangkan atau tidak. Yang jelas ada yang support Hasan dan Wardi karena membela diri, dalam arti menjaga diri lah, membela diri. Kemudian ada atau telah izin ke orang tuanya dan minta doa dan sebagainya ya kan, ya akhirnya begitu tuh, ada yang setuju dan tidak setuju. Ada yang mengatakan juga begini, mestinya yang dipasalkan 340 itu adalah orang yang mau mengeroyoknya, walaupun ya katakan korban sudah meninggal lah ya, sudah pidananya sudah kosong lah ya, hangus lah ya. Nah yang hidupnya kan ada Bang, satu orang dan 4 orang dan 5 orang lagi, berarti semua 6 dong. 6 orang masih hidup kan, karena ada di sana kan? Ya ada di sana, dan mereka kumpul gitu Bang, dan bawa alat semua kan gitu. Nah itu Bang, sebagian yang lain mengatakan bahwa ya seharusnya yang dipasalkan 340 itu mereka yang mau ngeroyok, karena kan persiapan Bang. Kan begitu. Kalau Hasan sendiri nggak persiapan, udah ditonjok, udah disodorin celurit, kira-kira begitu. Ini yang menjadi, mungkin karena ini kali Bang, karena mungkin dari rumah bawa celurit itu kan pulang dulu ngambil celurit kan. Ya. Itu mungkin karena betul, itu kan ngambil celurit. Ini kan sifatnya harga diri Bang. Dia ditantang, ya enggak. Kalau sebuah perencanaan itu kan memang sengaja saya harus membunuh dia, ada niat dan sebagainya. Ini kan menjaga diri, ditantang, kemudian dia juga ditonjok berapa kali, di situ juga di TKP dia disodorkan celurit kan. Ya gitu Bang. Apakah ini menjadi masuk kategori 340 itu Bang? Nah ini sebagian besar tidak setuju dengan hal ini gitu Bang. Kalaupun memang katanya 340 ya itu tuh yang royok kata gitu Bang. Ini sebagian yang lain gitu bilangnya. Itu ada. Jadi paham nih sekarang ya. Iya siap. Dari kronologis dari awal. Tapi sekarang sudah ditahan ya? Siapa? Hasan dan Wardi. Menyerahkan diri Bang. Oh menyerahkan diri. Menyerahkan diri dia itu. Jadi setelah melakukan itu, pulang dulu. Terus si korban ada di situ. Wah ada ngegeletak.
Geletak dan warga ya banyak yang tahu kan di situ banyak warga. Banyak warga. Banyak. Pada saat kejadian banyak warga yang lihat juga loh ya. Banyak karena Jadi lo tontonan udah apa namanya? Mm-mm. Sudah jadi kayak apa kalau gitu ya? Iya bang ya. Masyarakat tonton nonton. Karena udah rame sih bang. Kan teman-temannya juga udah pada datang pastinya kan. Oh tapi betulnya menyerahkan diri. Kapan tuh menyerahkan diri? Menyerahkan diri itu setelah terjadi itu bang. Kemudian dia pulang sempat dan dia itu bukan pulang ke rumah tapi ke belakang rumahnya ada kebun. Kebun karena ya barangkali kekhawatiran itu bang. Ya. Atas ada serangan. Itu berapa sih kejadiannya persisnya? Mulainya sih habis maghrib. Habis maghrib. Mulai datangnya kan acara pengajiannya habis maghrib bang. Ya. Nah ya berarti nggak lama sekitar isaan itu kan. Isa, ya. Sekitar jam 7-an barangkali kan jadinya terjadinya itu. Berapa lama tuh kira-kira? Ada 1 jam? Orang 1 menit 2 menit meninggal semua. Sebentar bang. Terjadinya itu sebentar. Itu bayang aja juga kan. Kalau saya lihat foto-fotonya itu mengerikan sekali. Iya 1 menit 2 menit itu udah habis semua di tempat orang itu. Nah itu kalau jadi itu akibat daripada ya ketidaksengajaan di jalan ya. Karena kalau kita tidak bisa mengatur emosi, iya, itu akibatnya. Tapi ya kadang kalau ditampar depan umum ya, apalagi seluruh bang gimana bang? Iya, saya juga kadang nggak habis pikir sih bang. Ya barangkali saya sendiri mungkin nggak kuat juga kali bang kan gitu ya. Namanya kita ditampar. Ada ininya jantan ya, maksudnya jadi lawan duel. Iya. Maksudnya sebenarnya lewat belakang gitu loh. Iya. Dari belakang. Sebenarnya ini tantangannya carok bang. Tantangannya dari Matanjari itu carok. Carok itu kan duel berdua bang. 1 lawan 1. Satu dengan menggunakan alat satu sama lain. Ini tidak, kan? Tapi nyatanya ini yang kemudian disayangkan oleh netizen bahwa tantangannya carok kok ternyata 10 orang. Atau misalkan yang 5 diam, 5 orang yang turun ke medan ya enggak untuk ngeroyok itu. Artinya bukan apa ya, tidak sesuai omongan lah ya gitu. Kalau ini Hasan Nanuardi punya ini enggak keahlian bela diri? Nah, saya mendengar dari media lah bang, ya entahlah ya benar apa tidaknya, yang jelas begini, dia sama ahli bela diri juga, Hasan Nanuardi ini. Bahkan Hasan itu pernah berguru ke Kalimantan, katanya si belajar silat lah ya begitu. Silat? Silat. Dan katanya gurunya sakti lah kira-kira begitu. Entahlah ya yang benarnya yang mana. Yang jelas mereka ya sepertinya ahli semua bang. Ya sekarang bayangkan bang ya, 5 lawan 2 bang, menggunakan alat, logika saya nggak mungkin bisa menang bang. Ya bang. Karena alat, kan? Alat semua. Beda kalau lepas tangan. Tangan kosong ya bang ya, mending ya. Alat. Tangan kosong keburu dipisahin kan sama tetangga, sama warga kan. Ya, ini mah ya 2 menit habis semua. 5 lawan 2 bang. Kan luar biasa menggunakan alat semua lah bang. Kan ngeri. Tapi berani gitu loh bang, yang 2 orang ini. Aduh, iya. Keberanian emang ya. 2 lawan 5 menggunakan alat semua dan dia maju. Keren banget. Makanya saya memang ya satu sisi sebagai manusiawi ya apa ya? Ya katakan untuk membunuh tetap salah ya Bang ya. Tetap salah, menyakiti orang lain salah. Tapi satu sisi kadang dia ini kan harga diri, kemudian mempunyai keberanian yang luar biasa. Ya siapa orangnya sih Bang diduluin kira-kira begitu sih. Ada salutnya kira-kira begitu. Ya walaupun memang hukum juga. Kalau yang itu dihukum nggak, yang 5 orang itu? Maka dari itu Bang, kita ini selalu mempertanyakan itu Bang. Karena yang sudah ditangkap sampai saat ini di media itu hanya Hasan Nanuardi. Kita memang menyerukan itu Bang. Bahwa mereka itu berarti kan 6 orang Bang. Kan ada 10 tuh, katakan yang 5 nggak ikut kan, nggak ikut masuk medan perang, tapi kan ada upaya atau turut membantu Bang, ya kan, turut membantu ketika ditelepon datang, saya mau misalkan saya mau perang nih, bantu saya datang, kan kira-kira begitu. Proses itu yang mestinya apa ya direspon secara hukum gitu loh Bang, bahwa ini ada sebuah turut membantu, minimalnya turut membantu ke 340-nya atau apalah ya, atau pengeroyokannya dan sebagainya. Atau pembunuhannya, 338-nya, kan begitu. Termasuk juga apalagi yang 1 orang yang dilepaskan itu kan menggunakan alat dan turun ke medan juga. Medan perang juga kan ibaratnya gitu. Dan ikut membantai juga ibaratnya, mencoba membantai. Bukan hanya turut membantu tetapi pelaku langsung. Ya enggak Bang? Nah ini yang kemudian sebagian besar netizen sangat menyayangkan ketika hanya tersangka itu hanya 2 saja Bang. Hasan Nanuardi saja, tetapi mereka tidak
ini ditersangkakan. Padahal kan kalau bicara alat bukti ya jelas sudah memenuhi alat bukti, 2 alat bukti minimal sudah dapat. Yang kan gitu. Ini sangat disayangkan oleh masyarakat gitu. Gitu sih Bang. Oke, sudah puas nih gitu ya. Pengen juga diskusi terus nih Mas ya. Siap. Tapi gambarnya sudah terbaca. Siap Bang. Ya kalau kita tuh harus bisa pandai menjaga emosi kita kali ya. Betul. Baik, terima kasih Mas. Siap sudah Bang Rede, siap. Di kediaman Mas ya. Oh iya, alhamdulillah ya Bang ya. Jadi bisa silaturahmi ke sini. Iya, betul. Terima kasih. Siap. Salam komando. Siap, salam Bang. Demikian rekan sahabat sekalian, percakapan saya dengan Bang Yahya yang memang terus mengikuti peristiwa Carok apa namanya? Carok Bangkalan Madura, Bang. Carok Bangkalan Madura. Memang itu ya. Iya. Carok Bangkalan Madura. Iya, itu, Bang. Demikian malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.